Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bagaimana Ramadan itu Allah ciptakan sebagai bulan yang di dalamnya amal begitu dilipat gandakan. Di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla menjadikan keseluruhannya adalah bagian dari kebaikan yang dilipat gandakan dengan pahala yang tiada tara. Bahkan di akhir, Allah Azza wa Jalla menurunkan 10 malam terakhir, di mana 10 malam terakhir itu Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Allah Azza wa Jalla berkaram, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masyaallah muslimin, Allah menjadikan 10 malam terakhir itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya muslim dan kaum mukmin seluruh dunia mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, di mana keridhaan itu sangat dinanti-nantikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Maka satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan bagaimana ada salah seorang mukmin yang begitu luar biasa berjuang di zamannya. Pada pagi dan siang hari dia berjihad, dan pada malam hari dia tersungkur di hadapan Allah Azza wa Jalla di dalam tahajudnya yang lama selama 1000 bulan. Sekebayang masyaallah muslimin, 1000 bulan siang harinya digunakan untuk kegiatan jihad fisabilillah, malam harinya tahajud billah. Siapa di antara kita yang mampu secara konsisten melakukan hampir 1000 bulan, 82 tahun terus menerus usianya digunakan demikian dalam rangka taqarruban wa talabar ridha Allah Azza wa Jalla? Maka para sahabat merasa takjub, merasa terkagum dengan sahabat demikian yang ibadahnya untuk kepentingan dunia dan masyarakatnya dilakukan dengan hebat, dan kepentingan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla dilakukan dengan luar biasa. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa melakukan hal demikian?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bahkan setiap orang beriman dari umatku itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang pahalanya setara dengan mujahid yang ada pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam tersebut, yang ibadah takarannya setara dengan 1000 bulan seperti yang dilakukan oleh mujahid di zaman Musa alaihissalam tersebut. Masyaallah muslimin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir itu memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, taharru Lailatul Qadari fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka seyogianya kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan 10 malam terakhir menjadi bagian di mana mujahadah kita dilipat gandakan. Kalau di 10 malam pertama kita beribadah
dalam kekuatan yang luar biasa, maka di 10 malam yang kedua harus lebih hebat dari 10 malam pertama. Begitu masuk pada 10 malam terakhir, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan rumah dan istri-istri beliau. Saya ulangi jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir meninggalkan rumah dan istri-istri beliau. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah yang kedua, yaitu Masjid Nabi, sebagai rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di 10 malam terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan seluruh bekal, lalu beliau pindah ke masjid. Beliau bersama para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus, berzikir, bertahajud, bahkan melakukan sholat-sholat yang begitu panjang dengan ayat-ayat yang panjang bersama seluruh sahabat-sahabat Nabi, sehingga di 10 malam terakhir Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rumah besar yang berkumpul di dalamnya orang menangis dan merintih mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin, apa yang kita siapkan di 10 malam terakhir ini? Apa yang mesti kita lakukan di 10 malam terakhir ini? Sementara kita sudah melewati Ramadan dan sudah hampir menjelang habis, sudah berapa yang kita baca dari Al-Quran ini? Sudah berapa linangan air mata atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini? Bahkan sudah sejauh mana kita bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla? Karena betapa banyak di antara kita ketika datang bulan Ramadan tidak menjadikan seperti bulan di mana pengampunan begitu melimpah kepada kita. Betapa banyak di antara kita yang begitu merugi ketika datang bulan Ramadan. Wajah kita tidak tersungkur di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan pengampunan Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyak di antara kita bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya. Padahal Allah Azza wa Jalla menjanjikan di 10 malam terakhir itu Allah mengatakan, tanazzalul malaikatu warruh. Turun di malam itu para malaikat, para ruh. Yang dimaksud ruh adalah Jibril alaihissalam. Seluruh malaikat yang turun bersama Jibril itu mendatangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta, Allah kabulkan. Ketika mereka minta dunia, Allah mengabulkan. Ketika mereka meminta pengampunan, Allah berikan. Bahkan semua permintaan Allah berikan dengan berlipat-lipat ganda pada 10 malam terakhir itu. Ma'asyiral muslimin, satu waktu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr ay 'asrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu. Ketika datang 10 malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ma'asyiral muslimin, mengencangkan ikat pinggang artinya Rasulullah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Wa ahya lailahu, dan di 10 malam terakhir Rasulullah tidak pernah tidur untuk menghidupi malam terakhir itu. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelang 10 malam terakhir kita begitu bertekad untuk meninggalkan kasur kita yang empuk, meninggalkan makanan-makanan kita yang enak, bahkan memicingkan mata demi untuk menyelesaikan tilawatil Quran kita? Masyaallah muslimin, satu pertanyaan buat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu sudah dijamin masuk surga. Dijamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan penghulu para nabi yang surga senantiasa merindukan kedatangan dirinya. Sementara kita, jangankan mencium bau surga, kemungkinan kita masuk surga saja kita tidak tahu. Karena sesuatu yang pasti yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Allah menjamin rezeki kita pasti. Dan kematian itu pasti. Yang tidak pasti adalah apakah kita ini masuk surga atau tidak. Masyaallah muslimin, saya ingin ulangi apa yang saya sampaikan. Yang pasti dari Allah Azza wa Jalla adalah rizki yang kita makan. Pasti. Allah tidak akan pernah mematikan seorang hamba sampai rizkinya habis. Allah tidak akan mengirim malaikat pencabut nyawa sampai rizkinya itu tiada. Maka sedikit pun tidak akan mati seorang hamba kalau masih ada sebutir gandum, seteguk air yang belum selesai dia lakukan. Dia tidak akan pernah mati. Maka rizki adalah sesuatu yang pasti yang Allah janjikan kepada hambanya. Begitu juga mati. Allah pastikan kematian akan datang kepada siapapun. Tidak diakhirkan dan tidak didahulukan. Pas waktunya. Maka kematian adalah sesuatu yang pasti. Tapi ada sesuatu yang tidak pasti. Yaitu pengampunan Allah dan masuknya surga diri kita dari apa yang Allah janjikan. Pengampunan tidak pasti kita dapatkan. Yakinkah dengan ibadah-ibadah kita Allah mengampuni kita? Belum tentu. Yakinkah dengan sedekah-sedekah yang kita miliki kita akan diampuni? Belum tentu. Bahkan dengan jihad dan seluruh infak yang kita berikan, Allah belum tentu memasukkan kita ke dalam surga Allah. Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Khuldi, atau bahkan Jannatul Ma'wa yang paling rendah sekalipun, itu kita belum tentu masuk. Jadi masuk ke dalam surganya Allah tidak pasti. Maka mengapa kita jungkir balik mencari rezeki yang sudah pasti, sementara kita mengabaikan sesuatu yang tidak pasti, yaitu dari Allah Azza wa Jalla berupa pengampunan dan surganya. Mengapa kita lalai dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla sekedar mencari rezeki, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Dicari atau tidak dicari, rezeki itu pasti akan datang. Kerja keras atau tidak kerja keras, Allah akan menyampaikan rezeki itu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita mencari sesuatu yang tidak pasti, sehingga beliau harus mengencangkan ikat pinggangnya. Padahal beliau sudah dijanjikan kepastian sebagai penghulu para nabi, penghulu para umat manusia yang memimpin masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, aku hanya melakukan ini sebagai kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, karena surganya Allah adalah setiap dambaan dari manusia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mendambakan surga di 10 malam terakhir dengan berharap pahala Lailatul Qadar, lalu bagaimana dengan umatnya seperti kita? Saya ulangi jamaah sekalian, bagaimana umatnya seperti kita yang belum pasti masuk ke dalam surga? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul aiqadha ahlahu, Rasul membangunkan seluruh keluarganya di 10 malam terakhir. Para sahabat itu dari setelah Isya sampai menjelang sholat subuh di 10 malam terakhir, mereka syahirul layal, bergadang-gadang. Mereka menggunakan mata mereka agar tidak terpejam,
di malam yang kelam. Bahkan mereka meninggalkan istri-istri mereka demi mendapatkan kenikmatan dari istri-istri mereka. Mereka mencari kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla yang bernama Jannatul Ma'wa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan tutup kajian pada hari ini tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya itu adalah selalu memercikan air kepada para istrinya untuk dibangunkan. Rasul mengambil air di tangannya lalu dipercikan kepada para istrinya agar para istri tersebut meninggalkan tidur, agar para istri tersebut meninggalkan enaknya memejamkan mata. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para istri-istri beliau bagaimana bermunajat, berdoa dan bertaubat, bahkan meninggalkan sedikit nikmat demi mendapatkan kenikmatan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan keabadian dalam kenikmatan di akhirat itu lebih utama daripada keabadian yang sementara di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita persiapkan bagaimana 10 malam terakhir ini menjadi mujahadah terakhir kita. 10 malam terakhir ini menjadi upaya terakhir kita agar Allah Azza wa Jalla memberikan pengampunan, agar Allah Azza wa Jalla memberikan keriduan, bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan janji kepada kita Jannatul Firdaus, surga yang di dalamnya mengalir susu-susu, surga yang mengalir di atasnya sungai-sungai yang terbuat dari madu, bahkan sungai-sungai yang tidak pernah didengar oleh mata, didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, dan selalu dirindu oleh setiap muslim. Barakallah li walakum. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menghidupkan 10 malam terakhir. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.